Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kajian kita pada malam hari ini adalah lanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja atau Al-Ghayah wa Taqrib. Masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah masalah yang berkaitan dengan wudu. Yang berkaitan dengan wudu. Sebelum kita mulai pembahasan kitab, ada beberapa hal terkait dengan masalah wudu yang tidak dibahas oleh muallif di sini. Karena memang kitabnya adalah kitab yang disusun dengan tujuan apa? Memberikan ringkasan yang seringkas-ringkasnya. Masalah yang pertama adalah tentang definisi wudu. Definisi wudu dalam bahasa Arab atau dalam istilah syariah. Secara bahasa, wudu itu bisa berarti al-husn, juga bisa berarti al-bahja, berarti baik, berwibawa, juga bisa bermakna bersinar. Al-wada'ah artinya adalah bersinar. Adapun munasabah atau kaitan makna secara bahasa dengan nama wudu adalah karena orang yang berwudu maka badannya akan bersih. Nah, badannya akan bersih. Terutama anggota-anggota badan yang dibasuh ketika wudu, dia akan bersih. Begitu juga bila dikaitkan dengan makna bersinar. Karena besok di hari kiamat anggota wudu yang dibasuh itu akan bercahaya dan menjadi ciri atau tanda umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masalah yang kedua terkait dengan hukum wudu. Wudu seperti kita ketahui adalah salah satu syarat sahnya salat.
Karena salah satu syarat sahnya salat adalah bersesuci dari najis dan hadas. Bersesuci dari najis dan hadas. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian hendak berdiri salat, artinya hendak salat. Nah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Wamsahu bi ru'usikum. Usaplah kepala-kepala kalian. Wa arjulakum. Dan basuhlah kaki kalian ilal ka'bain, sampai kedua tumit. Ini namanya apa? Wudu. Allah memerintahkan ketika hendak salat maka wudulah terlebih dahulu. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a dah. Nah, tidak sah salatnya orang yang tidak punya wudu. Orang yang tidak punya wudu, salatnya tidak sah. Nah, jadi wudu adalah syarat sahnya salat. Nah, termasuk syarat sahnya salat. Keutamaannya bagaimana? Banyak hadis-hadis menyebutkan keutamaan wudu. Di antaranya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yuhafidhu 'alal wudu illa al-mu'min. Dan tidaklah selalu menjaga pada wudu kecuali orang yang beriman. Salah satu ciri bahwa orang itu adalah orang yang beriman adalah dia selalu menjaga diri tetap dalam keadaan wudu. Apabila dia batal wudunya, dia segera wudu. Dia batal lagi, dia wudu lagi. Jadi selalu membiasakan dirinya dalam keadaan punya wudu. Hadis lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan datang di hari kiamat dengan wajah, tangan, dan kaki yang bercahaya. Ghurrah itu aslinya adalah warna putih yang ada di jabhah atau di di wajahnya kuda. Itu namanya apa? Ghurrah. Jadi di kalau kuda itu namanya apa ya? Nah, kepalanya bagian depan itu namanya jabhah. Jadi kalau manusia adalah wajahnya, di wajahnya. Sedangkan hajal adalah warna putih di kakinya, baik kaki depan atau kaki belakang. Itu namanya hajal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok umatku di hari kiamat akan datang di hari kiamat dengan apa? Kaki dan tangan serta wajah yang bercahaya. Apa itu? Min atharil wudu. Karena bekasnya wudu.
Jadi karena setiap hari dia wudu, setiap saat dia wudu, nah, anggota badan yang dia basuh ketika wudu itu bisa akan bercahaya di hari kiamat. Kemudian dalam hadis yang panjang dalam Sahih Muslim juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, begini, saya tidak hafal hadisnya, saya bacakan. Qala ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ahu. Tidak ada seseorang dari kalian yang mendekatkan air wudunya, artinya mengambil air wudu. Fayatamadmadu wa yastanshiqu fayantathiru. Lalu dia berkumur, menghisap air dengan hidungnya, lalu mengeluarkannya kembali. Illa kharrat khataya wajhihi wa fihi wa khayashimihi. Kecuali semua dosa-dosa wajah, mulut, dan hidungnya rontok semua. Dosa-dosa yang dikerjakan dengan wajahnya, dengan hidungnya, dengan mulutnya, semua rontok. Summa idza ghasala wajhahu kama amarahu Allah illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma'. Kemudian ketika dia membasuh wajahnya sebagaimana yang Allah perintahkan, artinya dia basuh wajahnya dengan cara yang sempurna, cara yang benar, illa kharrat khataya wajhihi min atrafi lihyatihi ma'al ma', kecuali dosa-dosa wajahnya semuanya jatuh dari ujung-ujung jenggotnya bersama dengan air. Jadi dosa-dosa yang dikerjakan dengan wajahnya seperti apa? Melihat yang haram. Nah, itu semuanya jatuh dari ujung jenggotnya bersama dengan air basuhan wajah. Tsumma yaghsilu yadayhi ilal mirfaqaini illa kharrat khataya yadayhi min anamilihi ma'al ma'. Kemudian ketika dia membasuh kedua tangannya sampai mana? Siku, maka dosa-dosa tangannya akan runtuh atau akan berjatuhan bersama dengan air basuhan tangan. Berjatuhan lewat mana? Nah, ruas-ruas jarinya. Nah, lewat ruas-ruas jarinya bersama dengan air. Summa yamsahu ra'sahu illa kharrat khataya ra'sihi min atrafi sya'rihi ma'al ma'. Kemudian ketika dia mengusap kepalanya, dosa-dosanya semuanya berguguran dari ujung-ujung rambutnya bersama dengan air. Tsumma yaghsilu qadamaihi ilal ka'bain illa kharrat khataya rijlaihi min anabilihi ma'al ma'. Ketika dia membasuh kedua kakinya sampai mata kaki, maka dosa-dosanya berguguran juga melalui ujung-ujung jarinya atau ruas-ruas jarinya bersama dengan air. Coba ketika kita wudu, hayati itu. Ketika kita berkumur, hayati. Nah, kita berkumur kemudian mengeluarkan air dari mulut kita. Nah, dosa-dosa kita ikut keluar. Nah, kita hisap air ke dalam hidung, kita keluarkan lagi, dosa-dosa kita ikut keluar. Kita basuh wajah, dosa-dosa kita semuanya berguguran. Kita basuh tangan, dosa-dosa kita semuanya berguguran. Kita
mengusap kepala, dosa-dosa juga berguguran. Nah, ini keutamaan wudu. Qala fa in huwa qa'imun fasalla. Bila setelah itu dia fa in huwa qama fasalla. Bila setelah itu dia salat. Fahamidallah ta'ala wa athna alaih. Lalu dia menyanjung Allah dan memuji-mujinya. Wa majjadahu bima huwa lahu ahlun. Dan mengagungkan Allah dengan keagungan-keagungan yang Allah miliki. Wa farragha qalbahu lillahi ta'ala. Dan dia melonggarkan hatinya untuk Allah Ta'ala. Artinya, dia salat dengan khusyuk. Illan sarafa min khati'atihi kahayatihi yawma waladathu ummuhu. Dia meninggalkan dosa-dosanya seperti keadaan dia waktu dilahirkan oleh ibunya, bersih dari dosa. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah amalan yang paling kamu harapkan pahalanya?" Kenapa Rasulullah bertanya begitu? Karena Rasulullah pernah mendengar suara sandal Bilal di surga. Waktu Rasulullah di surga mendengar suara sandal Bilal di depan Nabi. Ini luar biasa. Orang masih hidup, masih ada di dunia. Suara sandalnya sudah didengar oleh Rasulullah di surga sana. Bilal menjawab, Rasulullah, saya tidak punya amalan yang paling saya harapkan. Kecuali setiap kali saya batal wudu, hadas, maka saya segera wudu. Kemudian setelah itu saya sholat 2 rakaat. Seakan-akan itu wajib bagi saya. Jadi setiap kali batal wudu, saya wudu. Nah, kemudian habis wudu saya mesti sholat 2 rakaat. Ini yang pengamalan yang paling saya rutinkan, yang paling saya harapkan pahalanya. Baik. Kemudian di sini muallif mulai membahas apa? Amalan-amalan wajib dalam wudu. Amalan-amalan wajib dalam wudu. Atau yang disebut dengan furudul wudu. Qala wa furudul wudu'i sittatu asya. Wajib-wajibnya wudu sittatu asya. Ada 6 perkara. Jadi ketika kita wudu ada 6 hal, 6 perkara yang wajib dikerjakan. Kalau tidak, maka wudunya tidak sah. Apa yang pertama? Adalah an-niyatu inda ghasdil wajhi. Niat ketika akan membasuh wajah. Ada 2 masalah nih. Yang pertama adalah masalah wajibnya niat. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa
Niat itu adalah syarat sahnya setiap ibadah atau setiap amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bin niyat." Semua amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Sah apa enggak? Tergantung niatnya. Diterima apa enggak? Tergantung niatnya. Nah, ini jadi ibadah atau tidak? Tergantung niatnya. Nah, ini jadi ibadah wajib atau sunnah? Tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Jadi semua ibadah-ibadah harus ada niatnya, termasuk wudu. Nah, orang wudu atau seseorang misalnya mengerjakan pekerjaan orang yang wudu, semua dia kerjakan. Misalnya dia juga berkumur, menghisap air ke hidung, kemudian cuci wajah, apalagi membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, semua dia kerjakan. Tapi dia nggak niat wudu. Niat dia apa? Ngilangin ngantuk gitu aja. Nah, niatnya ngilangin ngantuk, nyegarkan badan gitu saja. Dia dikatakan wudu? Tidak. Kenapa? Nggak ada niat. Tidak ada niat. Baik. Jadi, yang pertama adalah niat. Tapi perlukah kita melafazkan niat itu? Gimana jawabnya? Tidak perlu. Kenapa? Karena niat itu pekerjaannya hati, bukan pekerjaannya lisan. Niat itu adalah pekerjaannya hati. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah ketika wudhu terus mengucapkan niat. Gimana? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar, dan seterusnya. Enggak pernah. Dan juga enggak ada riwayat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melafadzkan niat wudunya, enggak ada. Makanya tidak perlu melafadzkan niat ketika akan wudu. Niat itu tempatnya di mana? Di hati. Baik. Kemudian masalah yang kedua, kapan seseorang harus sudah niat untuk wudu? Niat itu harus ada sejak kapan? Jawabnya adalah sebelum dia mengerjakan wajibnya wudu yang pertama. Gitu ya. Sebelum dia mengerjakan wajibnya wudu yang pertama. Karena dalam mazhab Asy-Syafi'i yang wajib adalah membasuh wajah, berkumur, menghisap air ke hidung, itu sunnah, tidak wajib. Maka muallif mengatakan kapan? Inda ghaslil wajhi, ketika akan membasuh wajah. Ketika akan membasuh wajah. Kenapa muallif mengatakan ketika akan membasuh wajah? Karena dalam mazhab Asy-Syafi'i, fardul wudu
atau wajibnya wudu yang pertama adalah membasuh wajah. Baik. Kalau dalam mazhab lain berkumur hukumnya juga wajib, menghisap air ke hidung hukumnya juga wajib. Maka niat wudu sudah harus ada kapan? Sebelum dia berkumur. Nah, sebelum dia berkumur. Kemudian disunnahkan kapan? Ini kan harus ada sebelum kapan? Mengerjakan wajib yang pertama. Disunnahkan kapan? Disunnahkan sudah harus niat. Sudah niat. Nah, disunnahkan kok sudah harus. Disunnahkan sudah niat. Kapan? Ketika akan mengerjakan sunnah wudu yang pertama. Sunnah wudu yang pertama apa? Nah, membasuh tangan. Nah, sebelum itu sudah disunnahkan untuk berniat. Nah, sudah berniat. Paling lambat kapan? Nah, sebelum membasuh wajah. Sebelum membasuh wajah. Nah, atau sebelum berkumur apabila berdasarkan mazhab yang mewajibkan berkumur. Baik. Qala wa ghaslul wajhi. Yang kedua adalah membasuh wajah. Baik. Yang kedua apa? Membasuh wajah. Batasnya wajah itu di mana? Batasnya wajah itu dari atas ke bawah adalah dari atas mulai dari tempat tumbuhnya rambut yang normal ya. Yang enggak normal ada orang yang rambutnya botak, mungkin rambutnya mundur ke belakang. Nah, ada yang mungkin justru rambutnya super banyak. Nah, sampai turun di wajahnya. Jadi dari mana? Tempat tumbuhnya rambut yang normal, nah, sampai ke dagunya. Ini wajah. Kemudian dari apa? Telinga, daun telinga sampai daun telinga. Jadi ini semua adalah apa? Wajah. Betul? Jadi kalau basuh wajah gimana? Oh, jangan. Paham tuh? Nah. Yang kedua adalah wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga, wa ghaslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Kedua sikunya ikut dibasuh. Nah, jadi ila di sini artinya ma'a, bersama. Jadi kedua tangannya dibasuh bersama dengan apa? Sikunya. Jadi sikunya ikut dibasuh. Nah, apa dalilnya kalau ila di sini maknanya ma'a? Adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia wudu. Nah, dia wudu. Nah, kemudian waktu membasuh tangan, dia basuh tangannya sampai ke apa? Permulaan lengan atas. Nah, jadi sampai masuk ke lengan atas, berarti sikunya ikut dibasuh. Kalau membasuh siku pasti lengan atasnya ikut terbasuh. Kemudian waktu membasuh kaki, nah, dia membasuhnya sampai masuk ke betis, sampai masuk ke betis. Nah, berarti mata kakinya ikut terbasuh. Baik. Jadi membasuh kedua tangan sampai siku. Dia sikunya ikut dibasuh. Wa mashu ba'dhir ra'si.
dan mengusap sebagian kepala. Dalam mazhab Syafi'i, kepala tidak wajib diusap semuanya, sebagian saja. Apa dasarnya? Adalah hadis yang diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berwudu. Nah, kemudian beliau mengusap ubun-ubunnya, lalu mengusap sorbannya. Dari sini kemudian ulama-ulama Syafi'i menyimpulkan bahwa wajibnya membasuh kepala itu adalah cukup dengan sebagian. Akan tetapi yang lebih kuat dalam masalah ini adalah membasuh kepala yang wajib adalah seluruh kepala. Kenapa? Karena ayatnya bunyinya wamsahu biru'usikum. Nah, basuhlah kepala kalian, bukan sebagian kepala kalian. Nah, juga hadis-hadis yang meriwayatkan praktek wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya meriwayatkan Rasulullah mengusap seluruh kepalanya. Bahkan ada hadis yang mendetailkan gimana bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihi ma ila qafahu. Nah, thumma raddahuma hatta yarji'a ilal makan alladhi bada'a min. Nah, Rasulullah mengusap kepala dengan memulainya dari depan kepala. Nah, dimulai dari depan, dijalankan sampai ke tengkuk. Kemudian dijalankan ke depan lagi sampai kemana? Tempat memulainya. Nah, ini menunjukkan bahwa mengusap kepala itu keseluruhannya. Adapun ada hadis tadi Rasulullah mengusap ubun-ubunnya, kemudian mengusap sorbannya, itu adalah praktek wudu ketika orang pakai sorban. Jadi kalau kita pakai sorban yang dililit-lilitkan itu, itu praktek wudunya gimana? Nah, yang terlihat misalnya ubun-ubunnya diusap, kemudian yang tidak terlihat dilanjutkan mengusapnya dengan mengusap di atasnya sorban. Nah, justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan mengusap di atas sorban, itu menunjukkan bahwa mengusap kepala itu wajib diusap keseluruhan, tidak sebagian saja. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah wa ghaslur rijlaini ilal ka'bain. Membasuh kedua kaki. Rijl, ketika disebutkan rijl, kaki maksudnya adalah telapak kakinya. Gitu ya. Telapak kakinya dibasuh sampai mana? Sampai kedua tumit. Kedua mata kaki, sampai kedua mata kaki. Mana sih mata kaki itu? Nah, mata kaki itu adalah tulang yang menonjol di antara telapak kaki dan dan betis. Nah, itu namanya apa? Telapak kaki. Nah, telapak kaki. Mata kaki. Kemudian yang keenam adalah tartibu ala ma dzakarna. Urut seperti yang kita sebutkan. Urut seperti yang kita sebutkan. Jadi harus urut prakteknya. Ya, mulai dari membasuh wajah, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Harus begitu. Nah, kenapa harus urut? Karena setiap hadis yang menyebutkan praktek wudunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semua menyebutkan praktek wudu Rasulullah yang urut seperti itu. Tentu, padahal sahabat yang meriwayatkan praktek wudu Rasulullah itu buahnya, dan itu tidak dalam satu kali wudunya Rasulullah. Nah, ada sahabat yang
meriwayatkan wudunya Rasulullah ketika di Madinah, ada yang meriwayatkan wudunya Rasulullah ketika di mana? Di Hudaybiyah, di tempat lain, di waktu lain. Nah, semuanya riwayat-riwayat menunjukkan bahwa wudunya Rasulullah urut seperti itu. Maka ini menunjukkan bahwa wudu harus urut seperti itu. Baik, jazakumullahu khairah. Masih ada sedikit waktu. Ada pertanyaan dikirim oleh teman, tapi kayaknya ini dari Jokam kalau ngelihat model pertanyaannya. Nah, kenapa orang-orang yang mengaku hijrah dari Jokam selalu menjelek-jelekkan Jokam? Apakah yang seperti itu sesuai dengan ajaran Rasulullah? Kenapa tidak meniru Bapak Haji Nur Hasan yang tidak pernah menjelek-jelekkan tempat asalnya? Yang pertama terkait menjelek-jelekkan. Apakah yang kita lakukan itu menjelek-jelekkan? Ya. Ketika kita melihat kemungkaran atau kesalahan, kewajiban kita apa? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Orang yang melihat kemungkaran harus berusaha untuk merubah dengan tangannya. Nah, bila kita misalnya punya wewenang, punya kekuatan, bisa ini bubarkan organisasinya. Nah, ini harus kita lakukan. Kenapa? Nah, ini organisasi yang mengajarkan kemungkaran. Fa illam yastati' fa bi lisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisannya. Salah satu prakteknya adalah dengan cara apa? Kita ingatkan pemahamanmu yang seperti ini salah, klaimmu yang seperti ini salah, pemahamanmu yang seperti ini bahaya. Nah, kemudian fa illam yastati' fa bi qalbihi. Kalau enggak mampu harus ingkar juga dengan hatinya. Betul? Nah, selain untuk mengingatkan yang dicoba memiliki paham yang menyimpang seperti saudara Jokam, nah, tujuan kita menjelaskan kesalahan adalah supaya orang-orang Islam yang di luar Jokam mereka tidak terpengaruh, tidak tertipu oleh ajaran-ajaran Jokam. Kenapa tidak diingatkan langsung ke Jokamnya, nggak usah disiar-siarkan kemana-mana? Gimana? Nah, karena kita Jokam nggak mau dekat dengan kita, gitu ya. Jokam tidak mau dekat dengan kita. Kita bisa menyampaikan ya dengan cara seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, karena yang butuh tahu kesesatan Jokam tidak hanya Jokam saja. Yang ketiga, karena kesesatan ini terus diajarkan. Seandainya kesesatan ini adalah kesesatan yang dikerjakan secara pribadi, tidak diajarkan kepada orang lain, kita nggak perlu membahasnya di sini. Ya, tapi ini kesesatan yang diajarkan kepada orang banyak dan terus didakwahkan. Maka kita perlu membahasnya di tempat-tempat umum, menjelaskannya kepada orang banyak, itu perlu. Apakah itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, bagaimana? Apakah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kesesatan agamanya orang Quraisy, Rasulullah itu artinya menjelek-jelekkan orang Quraisy? Tidak. Nah, dan reaksi orang Quraisy ketika dijelaskan kesalahannya, kesesatannya, ya hampir mirip. Mereka mengeluh kepada Abi Thalib. Nah,
ponakanmu itu safaha ahlamana. Nah, menganggap akal kita ini bodoh, kita digoblok-goblokkan. Kita digoblok-goblokkan. Gak terima, padahal ya goblok tenan. Nah, kalau nggak goblok ngapain nyembah batu? Kalau nggak goblok ngapain nyembah kayu, nyembah jin? Nah, nggak terima. Nah, apalagi? Nah, gimana? Wa yasubbu alihatana. Wa yasubbu alihatana, dan mencaci maki Tuhan-Tuhan kami. Itu sama keluhannya, sama. Ya. Apakah yang seperti itu berarti Rasulullah menjelek-jelekan? Bukan kan? Ya memang orang dakwah kan seperti itu. Orang dakwah itu tidak hanya mengajak kepada kebaikan. Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang pada kebaikan dan mengingatkan orang yang ada dalam kemungkaran, kesesatan, dijelaskan semuanya. Terkait tadi apa? Kenapa enggak mencontoh Pak Nur Hasan yang tidak pernah menjelek-jelekkan tempat asalnya? Benar. Nah, Jokam sampai diajari pemahaman pokoknya kiai-kiai joboku nek gak apa, kalau enggak khianat ya bodoh. Nah, semua kiai-kiai dikatakan begitu. Hanya ada kemungkinan bodoh atau khianat. Itu jelek-jelekin apa enggak? Jelek-jelekin. Semua orang Islam di luar kelompoknya dia katakan kafir. Ya, dia katakan apa? Apa itu yang kasar itu? Nah, seperti taibu, seperti turbu. Nah, apa itu enggak menjelek-jelekan? Itu lebih parah, saudara. Nah, itu lebih parah. Jadi ini sebenarnya hanya trik-trik saja supaya kita itu diam, tidak mendakwahi mereka. Gitu ya. Supaya kita diam, enggak mendakwahi mereka. Nah, supaya mereka yang mengajarkan kesesatan ini leluasa mengajarkan kesesatannya. Jadi kalau ada yang ngomong seperti itu enggak usah terpengaruh. Oh ya? Kita cukupkan sekian kajian malam hari ini. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.